Heritage and Sketch itu dari awal tuh memang tujuannya tuh kan pengen membawa sketsa ini ke arah yang lebih menyenangkan gitu. Jadi dari awal kita tuh memang selalu berkolaborasi dengan banyak orang. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protos kali ini. Dan masih berkolaborasi bersama Heritage and Sketch, kita mengadakan Protos hari ini dengan judul Komunitas Sketsa di Indonesia Jilid kedua. Jadi kita mengundang ada 4 sketchers yang Bapak Ibu bisa lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, yang kita akan undang untuk berdiskusi dan berbagi pengalamannya. Dan saya akan menyapa para narasumber kita. Di sini yang pertama dengan Mas Nugraha Pratama dari Sketchwalker. Selamat siang Mas Nugraha. Selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang. Kita sebut Mas Aga ya Mas ya, benar panggilannya Mas? Iya, boleh panggil Aga aja nggak apa-apa. Oh, oke, siap Mas Aga. Oke, dan berikutnya di sini ada Mas Jonathan Irwan dari Urban Sketcher Surabaya. Selamat siang Mas Jo. Selamat siang. Selamat siang Mas Jo. Terima kasih waktunya Mas Jo. Dan berikutnya ada Pak Kris Wardana dari Deskop Sketcher IKJ. Selamat siang Pak Kris. Selamat siang Pak Siang, Sisa, Mas Mas Bayu. Selamat siang Pak. Sama Inakan. Hai, Mas Kris. Iya, sama Aga ini udah lama saya. Lama ya, reunian ya Pak jadinya di sini. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Dan terakhir nanti akan ada Pak Tamrin dari Bandung Sketchwalk yang akan bergabung bersama kita. Dan mungkin saya langsung mulai saja nih untuk diskusinya. Mungkin Mas Aga ada yang mau berbagi cerita dan pengalaman yang akan di-share mengenai Sketchwalker ini Mas. Halo, sebelumnya kenalin saya Nugraha Pratama dari Sketchwalker. Bergabung di Sketchwalker sekitar tahun 2016-an, jadi saya bukan orang yang dari awal ada di komunitas sebenarnya. Nah, boleh ke next page aja langsung, Mbak. Sketchwalker itu sebenarnya dibilang komunitas sih enggak ya, karena kita berawal dari grup WhatsApp sebenarnya. Jadi di tahun itu 2015 sebenarnya sebelum saya gabung ya waktu itu. Teman-teman Sketchwalker ini ikut Urban Sketcher Symposium yang di Singapura tahun 2015, benar kalau nggak salah itu. Mereka sering barengan di situ sampai akhirnya bikin grup WhatsApp untuk saling tukar cerita, gathering bareng-bareng, janjian gitulah intinya. Terus di 2016 saya di-invite juga karena salah satu sih ada beberapa teman-teman juga di situ yang dari dulu udah kenal gitu. Terus ya kita gambar bareng, kayak kebetulan kita sama-sama tinggalnya nggak jauh lah, kita sama-sama di Jakarta, jadi habis jam pulang kerja gitu atau lagi weekend biasanya kita ngumpul gambar ngafe bareng, tapi nggak sering sih, mungkin sebulan sekali atau sebulan dua ya, sesempatnya aja lah gitu. Boleh next. Nah ini teman-teman grup WhatsApp Sketchwalker sebenarnya ya, jadi kalau dibilang komunitas sih sebenarnya nggak seserius itu buat memulai Sketchwalker di awal. Jadi emang kita main-main aja bikin grup WhatsApp yang intinya kita ngobrol sama-sama, masuk ngobrolin juga, nggak selalu ngobrolin sketsa sih sebenarnya, jadi kayak apalah gosip sekitar atau apa gitu-gitu. Nah dari keisengan grup WhatsApp yang sering ngobrol ngalor ngidul ini, ya bisa dibilang kita cukup serius dalam main-main jadinya ya kelihatannya. Oke, boleh di next. Ini yang tadi saya cerita awal terbentuk di 2015, terbentuk grup WhatsApp ya sebenarnya, jadi dibilang komunitas juga mungkin enggak lah gitu. Next. Nah di 2016 kita mulai teman-teman Sketchwalker mulai ada workshop yang akhirnya ngajak satu dari misalkan dari Motul ngajak ke Yandi ngajak ke Kang Iqbal ngajak Artian juga, jadi sama-sama ngisi workshop. Jadi workshopnya macam-macam, dari watercolor, terus garis, arsitektural, suasana. Terus kita juga sempat ada mini exhibition, kalau nggak salah sih 2016 di daerah Kemang, namanya Lokadeko atau ada salah satu showroom gitulah. Jadi bisa jualan karya sambil pameran gitu di situ. Terus di 2016 ini ya karena tadi lingkupnya kecil mungkinnya di grup WhatsApp, kita sempat diajak kerjasama lewat salah satu teman, Kang Motuls. Bareng sama Citylink kita pergi ke Ambon, beberapa teman-teman di Sketchwalker, terus kita gambar tentang pariwisata di sana. Beberapa lagi lanjut ke Banda Neira.
Itu pertama kita ke Banda Neira kalau nggak salah di tahun 2016 ini. Nah, jadi udah mulai ada kesibukan bersama yang bisa ngajak satu sama lain gitu, karena mungkin tim kecil yang akhirnya bisa ngeliat potensi satu sama lain, ya udah kita ajak ini yuk, ajak itu yuk gitu. Nah, itu semakin sering bareng dan kita semakin bisa dibilang semakin semakin solid sih ya di situ. Oke, next ke 2017. Nah, di sini kita dapat kesempatan waktu itu kalau nggak salah masuknya dari Artian masuk untuk mengorganize satu event gambar bareng sama 101. Itu grupnya Panorama. Kita diajak ke beberapa kota, kalau nggak salah waktu itu 7, akhirnya kita ke 7 kota keliling dalam waktu 2 tahun, 2017-2018. Di awal di Bogor, yang ternyata antusias acaranya itu cukup besar di teman-teman komunitas sketsa lokal maupun yang internasional. Nah, dari situ tuh makin terasa jadi gila ini jadi makin serius gitu, padahal kita cuma grup WhatsApp awalnya. Oke, mulai next slide ke 2018. Berapa banyak, Mas? Berapa banyak apanya? Teman-teman yang ada di grup WhatsApp ini sekarang untuk di nggak nambah deh, segitu aja. Mau COVID datang, COVID selesai, ya segitu aja sih, alhamdulillah kita nggak nambah segitu 13 orang. Oh, tapi kalau untuk event ini terbuka semua untuk sketcher semua ya, Mas, berarti ya? 101 terbuka buat umum karena ini kan event. Jadi 101 itu dari nama hotelnya Panorama, 101 Hotel 101 ada di beberapa kota. Nah, kebetulan beberapa cabang hotelnya ini dekat sama daerah wisata. Jadi kita coba ambil beberapa yang potensial buat sketch walk weekend gitu 3 hari. Jadi waktu itu eventnya rame banget, dari komunitas-komunitas lokal supportnya gila-gilaan, terus art supply juga banyak bantu kita, sampai yang dari luar negeri pun pada datang gitu. Itu seru banget. Oke, lanjut ke 2018. 2018 masih ngelanjutin acara 101 Travel Sketch karena sampai 7 kota waktu itu. Jadi per beberapa bulan kita gilir. Jadi yang terakhir itu di Bali, acara internasional, workshopnya ada dari beberapa teman urban sketcher yang komunitas luar negeri juga. Oke, boleh di next. 2019, ini acaranya, waktu acara 101. Ada yang di Jogja, ada yang di Bandung, ada yang di Malang, Bali, Bogor, gitu. Boleh di next. 2019 ada beberapa pameran dan juga workshop tetap berjalan. Workshopnya ini sebenarnya bisa dibilang nggak nggak semuanya diawali dari sketchwalker. Jadi ada nih teman-teman sketchwalker ini punya kesibukan yang weekday-nya kerja, weekend-nya workshop gitu-gitu. Tapi mereka ya tetap bawa ini benderanya sketchwalker ini sebagai WhatsApp group. Oke, boleh di next. Nah, ini COVID era sebenarnya kita jadi jarang banget ngumpul karena susah buat ngumpul sendiri, udah dibatasin, udah gitu. Di sini juga kita ngadain beberapa online workshop dan teman-teman antusiasnya masih gede. Terus ada event-event yang sketching bareng sama Heritage and Sketch juga online gitu-gitu. Urban Sketching juga ngadain acara sketching lewat Street View. Kayak gitu sih sebenarnya di era kemarin. Sejauh ini sampai sekarang sih sketchwalker di grup kita ya tetap anggotanya segitu aja, tidak bertambah, tidak berkurang, dan tetap kompak. Ini cuma grup WhatsApp. Bahkan sekarang pun kayaknya lebih sedikit mungkin ngobrolin sketsanya di grup, lebih banyak ngobrolin gosip-gosip lain. Seperti biasa ya, WA grup tuh ada dibagi-bagi dikit gitu ya, Mas. Mungkin di acara pensi ini kita bakal ketemuan lagi setelah sekian lama. Gitu aja sih kalau dari sketchwalker. Mungkin kalau mau lihat beberapa kegiatan kita kemarin, Kang Nino sempat bikinin video. Oh, ini page Instagram sama Facebook kita. Dulunya ada blog, cuman blognya udah nggak jalan lagi. Mudah-mudahan next masih bisa dihidupin lagi. Mungkin boleh lihat videonya dulu, Mbak. Baik.
ya. Keren. Ini kayaknya anggotanya dari Sketchwalker malah jadi ada tambahan side job ya, Mas Nugraha. Karena kalau saya lihat 13 orang tadi sering jadi pembicara di simposium atau forum-forum gitu ya, seru-seru. Ya. Oh. Itu juga tuh karena anggotanya dikit jadi bisa dibikinin video. Dan bisa disebutin satu-satu ya, Mas. Mas, aku ada sedikit penasaran tuh sama gambarnya Mas Aga tuh kayak beda daripada yang lain. Karena gambarnya Mas Aga tuh ada sedikit tulisan-tulisan keterangan-keterangan di gambarnya Mas. Nah, boleh ceritain nggak Mas? Apa memang sketsa Mas Aga memang seperti itu kah? Bercerita melalui sketsa itu? Kalau saya sendiri sketching sebenarnya tujuannya buat journaling. Jadi nyatet, terus catatan itu yang saya harap bisa dikirim balik buat orang-orang buat nyeritain gitu ke situ. Gitu sih sebenarnya. Footnotes lah jatuhnya. Lalu makanya kok ada tulisan-tulisannya gitu ya. Dan kalau aku perhatiin dari Instagramnya juga begitu. Semuanya di setiap sketsa pasti ada keterangan-keterangan mengenai sketsanya itu gitu. Nah, ada. Kan saya lupaan jadi saya suka nyatet gitu. Wah, oke. Terima kasih banyak Mas Aga tentang ceritanya mengenai Sketchwalker. Sekarang kita masuk ke Mas Jo mengenai urban sketch dari Surabaya. Selamat siang Mas Jo. Thank you semua. Selamat siang semuanya. Selamat siang Mas. Ini Selamat siang Mas Jonathan. banyak sketcher luar biasa di sini. Saya masih terkagum-kagum sama Sketchwalker tadi, Mas Aga. Luar biasa ya Mas. Thank you Mas. Perkenalkan, saya Jonathan Irwan dari Surabaya. Jadi kita tergabung dalam komunitas Urban Sketcher Surabaya. Ya. Jadi ini logo dari Urban Sketcher Surabaya. Itu sebenarnya tujuannya mau gambar hiu dan buaya itu ya. Oh, bukan naga ya Mas ya? Itu baunya kayak naga Mas. Malah ada yang bilangnya cicak ya. Iya. Jadi Urban Sketcher Surabaya sebenarnya dimulai dari kegiatan sketcher ya, sketsa bersama yang pertama kali diadakan itu tanggal 12 Mei 2013. Itu pada waktu itu Bapak Prakarsanya adalah Pak El Kabing ya. Mungkin sini banyak yang kenal. Dan sedang hadir Pak El Kabingnya. Halo Pak El Kabing, selamat siang Pak. Selamat siang Pak. 12 Mei Pak. Kita Pak El Kabing bersama Bapak Darman Angin itu mengadakan sketsa bersama. Itu yang pertama kali di Surabaya. Dan diprakarsai juga oleh beberapa sketcher yaitu ada Pak Freddy ya. Pak Freddy adalah salah satu dosen dan tokoh budayawan di Surabaya. Jadi ini adalah pemrakarsannya yang awal 2013. Nah, ini adalah anggota pertama di Surabaya. Nah, pada saat itu sempat bergabung seniman-seniman juga ya, ada pelukis, ada yang memang pelukis profesional gitu ya, bergabung bersama dengan yang kebanyakan juga yang dari arsitek juga ya, dari arsitek dan desainer biasanya. Nah, kemudian dari situ berlanjutlah sebuah pameran, yaitu ini ceritanya kalau Pak Bing cerita biasanya lebih seru ya, Pak Bing cerita. Kita undang boleh ya Pak Bing, ngobrol sebentar Pak Bing. Boleh dong. Bisa ya Pak. Bantu saya agak grogi nih Kak, soalnya ada Pak Bing yang mantau langsung ya Pak Jo. Boleh Pak Bing bantu cerita tentang ini pameran dan awal sejarah dari USS. Baik, kami mungkin persilahkan mungkin Pak Bing untuk event ini Pak gitu. Itu ceritanya seperti apa waktu itu Pak Bing? Monggo Pak, boleh diaktifkan audionya Pak Bing. Selamat siang semua. Selamat siang Pak. Sebenarnya hari ini yang Pak Jonathan yang bertugas, cuma saya disuruh mengawal. Pokoknya saya disuruh presentasi ini. Ditodong Pak langsung. Ya. Pada waktu itu sebenarnya Urban Sketcher Surabaya itu bukan pertama kali di Indonesia. Jadi masih ada yang duluan itu Indonesia Sketcher dari Jakarta.
terus Semarang Skatewalk itu juga ada yang namanya RC Skate Tour, itu juga mereka juga yang membidani tanggal 12 Mei 2013. Hanya saja waktu itu kita mengawali dari tantangan dosen saya. Waktu itu juga dosennya Pak Darman juga, dosennya Pak Yonatan juga. Jadi dosen Pak Freddy tersebut itu, ayo kalian pameran gitu. Kita ini nggak punya basic sebagai seorang seniman, kita hanya tidak bisa menolak. Jadi saya langsung, oke, saya terima. Jadi waktu itu tanggal 22 Juni 2013 itu kita adalah pameran sketsa urban pertama di Indonesia. Waktu itu saya belajar dan mempersiapkan pameran itu bareng. Jadi setiap hari saya juga bambung itu di jalan-jalan. Mungkin bisa next, Pak. Oh kok ini. Terus kita juga mungkin bisa di next lagi, bukan yang ini. Yang ini paradoksnya ini saya foto ini aja, Pak Bing. Oh iya, next ya. Oke. Terus setelah itu kita tahun berikutnya kita diundang ke Penang waktu itu sebagai pembicara. Saya dengan Pak Darman. Itu pertama kali saya kenal dengan Pak Tamrin dan Ibu. Pada waktu itu saya merasa kok di sketsa ini kok kita ini kok banyak saudara ya. Jadi kita ini bisa berbagi dan sebagainya sampai akhirnya semuanya jadi terasa indah, gak terasa gitu. Terus akhirnya tahun 2014 saya ke Penang mengikuti simposium Asia waktu itu. 2015 saya diundang Pak Tamrin untuk bikin Asia Link di Bandung. Nah itu juga sangat indah banget waktu itu ya. Jadi banyak urban sketcher dari Asia datang waktu itu. 2016 juga, sampai akhirnya juga kenal Pak Nugraha, Pak Artian, Pak Nino, Skatewalker itu juga luar biasa. Kita akhirnya bisa menikmati 101 di Bali itu simposium yang tidak terlupakan, itu luar biasa. Terus 2016 saya memberanikan diri untuk mendaftarkan diri di Urban Sketcher Dunia. Oke. Nah, ini yang terbaru Bapak Darman juga akan ditunjuk juga menjadi instruktur di USK tahun depan. Jadi kita cukup bangga dari Surabaya bisa ada 2 orang yang ditunjuk menjadi instruktur simposium USK. Pak Bing sudah siap, Pak Bing? Atau dilanjutkan, Pak Bing? Pak Irwan aja yang lanjutin. Oh, lanjut, oke. Ini adalah foto waktu salah satu simposium yang Pak Bing ditunjuk jadi instruktur di mana nih, Pak? Di Manchester ya, Pak ya? Ini yang di UK. Di UK, ya. Jadi akhirnya sketsa itu menjadi sangat menarik ketika ada suatu karya spontan di lapangan dan kemudian sama-sama dibuat menjadi satu karya seni. Pak Bing dan beberapa skater lainnya ini termasuk yang banyak saya kenal juga di Skatewalker itu sekarang sudah menjadi sangat ahli dan jadi karya seni yang luar biasa. Nah, kemudian dari komunitas sketsa itu kami di Surabaya sempat membuat workshop ya, workshop kita kasih nama workshop 10x10 ya. Jadi itu satu workshop yang kita sharing lah, sambil sharing untuk bagaimana membuat sketsa yang menarik, yang spontan dan yang bisa bagus ya gitu ya. Ini adalah foto saya ketika ikut workshop. Jadi saya bergabung di Urban Skater Surabaya itu sebenarnya sejak 2018 ya. Jadi tidak ikut di awal-awal. Ini adalah kegiatan workshop saat itu. Cukup menarik, sampai ada beberapa yang dari ini ada bule-bule juga ikut aktif. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan sketsa di Balai Pemuda Surabaya. Sebenarnya di Surabaya ini juga ada beberapa tempat yang cukup menarik untuk disketsa ya. Cuman mungkin lokasinya agak terpencar-pencar dan
Jadi kita kalau berkumpulnya juga mungkin seperti yang di Sketchwalker itu ya. Jadi komunitas ini juga nggak selalu rutin ketemu, tapi juga semampunya gitu ya. Dan anggotanya juga banyak yang silih berganti datang gitu. Ini salah satu sketsa di Pabean. Ini salah satu tempat favoritnya Pak Bing di Pasar Pabean. Nah ini kemudian memasuki masa-masa tahun-tahun kemudian berikutnya saya mencoba untuk lebih aktif, dan ini pada masa pandemi ini pandemi kita sketsa pertama kali waktu pandemi 2021 ini baru saya memberanikan diri sketsa di luar ya. Ini di Kalimas, ini di pelabuhan. Nah ini ada beberapa sketsa dari teman-teman. Nah salah satu anggota Surabaya Sketcher yaitu Pak Hongki Sen, mungkin sudah pada ini Pak Hongki Sen salah satu yang aktif ya, dan Pak Hongki Sen juga yang kemudian banyak sekali mensketsa di Jakarta dan di kota-kota lain. Nah, saya salah satunya yang dikenalkan sama teman-teman oleh Pak Hongki Sen, sehingga saya sempat kenalan dengan teman-teman yang bergabung ini komunitas Heritage and Sketch ya, yang ini mulai kami juga. Ini adalah beberapa sketsa dari teman-teman Surabaya. Nah, ini tempat nongkrongnya Urban Skater Surabaya, yaitu di studionya Pak Bing ini. Biasanya kita kalau ngobrol di situ lupa waktu ya. Pak Bing ini kan orangnya seneng sharing gitu ya. Dan kalau sudah sharing itu lihat jam sudah jam 12 malam, sudah jam 1 pagi. Lupa waktu ya. Apalagi kalau sudah disuguhi makanan dan berbagainya itu, waduh. Wah, itu kayaknya baru pulang pagi tuh ya Mas Jo. Nah, ini juga di Balai Pemuda. Ini juga kita sempat mengadakan kegiatan afiliasi dengan institusi ya. Ini salah satunya dengan Citraland. Waktu itu ada lomba yang diadakan oleh Citraland dan mengundang Urban Sketcher untuk mengikuti. Ini foto-foto yang workshop. Ini foto yang di Majapahit. Nah, dan kita senang sekali dari kegiatan itu saya jadi kenal dengan sekitar-sekitar lainnya, termasuk Pak Artian, sahabat kami yang sering ke Surabaya dan pasti menyempatkan sketsa, salah satunya di Pabean lagi. Tempat favoritnya. Tempat favorit ya? Di Pasar Pabean. Ini adalah foto ketika kami mengikuti sketchwork di Hanoi, Vietnam. Ya, dengan teman-teman. Ya, kebetulan saya sekamar waktu itu dengan Pak Artian, jadi lebih dekat dengan Pak Artian. Ya. Kalau untuk Urban Sketcher Surabaya sendiri sudah berapa anggotanya nih Mas Jo? Anggota tetap sih kurang lebih ya hampir sama ya, 15-20-an, tapi silih berganti ya kan, karena kita juga nggak ada label apa gitu ya, cuman silih berganti. Dan biasanya kalau kita pas hari libur atau apa itu bisa rame sekali, dari yang lain-lain juga bisa sekitar 20-30-an orang gitu ya. Ya. Nah, dan kita sempat mengadakan beberapa kegiatan sosial di panti asuhan dan sama anak-anak menggambar bersama. Ini ternyata menarik sekali dan menjadi kegiatan yang positif juga ya. Ya. Ini juga kegiatan workshop lagi. Nah, ini yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Aga, kita sempat ikut 101 ya, sketsa 101 ini yang di Bali ini, di Bali. Ya, cerita-ceritanya ini kita semua sketsa juga dari berbagai macam latar belakang, dan kebanyakan juga mahasiswa, banyak yang aktif juga ikut sketsa. Ini salah satu sketsa masih di Pabean lagi. Nah, nanti kita tanya ya ke Pak Bing, kenapa suka banget di Pasar Pabean. Ya. Latihan lagi. Nah. Oke, nah ini yang di masa pandemi, karena kita nggak sempat keluar, akhirnya
seperti ikutan grup yang apa itu virtual sketsa ya, virtual sketsa. Dan terakhir saya bersama teman-teman dari Taste and Sketch juga sempat ikut postcard sketsa ya. Dan ini postcard ini yang mungkin nanti akan dipamerkan juga di pensi. Wah, ini udah langsung kasih bocoran ya. Iya. Untuk dari Urban Sketcher Surabaya akan menampilkan kurang lebih beberapa sketch-sketch yang sudah dibuat di Surabaya sendiri ya, Mas Jo ya. Mungkin dari saya ceritanya sedikit itu aja, atau mungkin Pak Ping ada tambahan, Pak Ping? Tadi mau cerita yang lebih seru, Pak Ping. Pak Irwan teruskan aja. Sudah. Mungkin Ya. nanti kita jawab. Oke. Ini bisa disampaikan kalau ada yang mau tanya jawab atau gimana? Oke, saya mau langsung tanya nih, Mas Jo. Ya. Gitu. Itu biasanya memang di Urban Sketcher Surabaya, agendanya memang selalu diplotkan di weekend gitu, atau sebetulnya ada waktu-waktu tertentu yang sudah dijadwalkan gitu. Yuk nanti kita ngumpul di sini, yuk kita jalan bareng dan sketch bareng gitu. Nggak juga sih. Seperti apa, Mas Jo? Kalau kita sih lebih spontan ya. Jadi Oke. tiba-tiba ada yang kepingin, yuk kita nyeket di sini gitu ya. Langsung udah bikin broadcast, yuk kita ngumpul besok, atau biasanya sering kali mendadak tuh. Itu benar tuh Mas. Biasanya mendadak itu bisa kemungkinan jadinya lebih tinggi daripada yang diagendakan ya Mas. Mendadak tiba-tiba langsung, ya itu malah sering kali kita ini disalahkan, maksudnya agak sedikit disalahkan ya oleh teman-teman yang tahunya tuh terlambat gitu loh. Wah, Urban Sketcher Surabaya ini kok kesannya kok seperti eksklusif sekali, kok nggak ngomong-ngomong. Bukan bermaksud eksklusif, memang kita idenya juga mendadak dan langsung aja teman-teman dekat, yuk besok sketch. Nah, kadang-kadang juga sempat dibuatin woro-woro di medsos ya, tapi ya mendadak juga ya, nggak sempet. Hamin 1, Hamin 2. Oke, jadi sekali lagi teman-teman sketcher Surabaya yang lain, jadi Urban Sketcher Surabaya bukan bermaksud untuk mengeksklusifkan ya Mas Jaya. Cuma memang kemungkinan dadakan itu kemungkinan jadi itu lebih tinggi sebetulnya. Jadi pantau terus ya sosmednya, sama di grup tuh mesti harus pantau terus update-update-nya Mas Jaya. Nah, Mas Doni, saya mau nanya juga nih ke Mas Joni. Kan tadi kan sempat dibilang ada virtual sketch gitu Mas. Nah, kalau ketika virtual sketch itu apa sih maksudnya, dikasih satu objek yang sama kah, kita sketch yang sama? Karena kan yang saya tahu kan kalau biasanya kalau teman-teman sketcher pengennya langsung datang nih gitu biar merasakan gak hanya gambarnya aja tapi lingkungannya, suasananya. Nah, kalau di virtual sketch itu kayak gimana sih Mas? Iya, memang kan Urban Sketcher ini kan manifestasinya adalah spontan ya. Tadi di lokasi melihat objek lalu kita sketsa, dan ini menjadi seperti aturan yang sudah disepakati oleh seluruh dunia bahwa sketsa itu tidak boleh mencontoh atau karya orang lain. Jadi kita lebih ke spontanitas. Nah, kemudian pada waktu pandemi kan tidak bisa keluar ke lokasi. Nah, kebetulan ada beberapa sketcher sebenarnya yang mulai menginisiasi itu adalah dari luar negeri juga ya, dari tidak salah orang Belanda mungkin itu tidak salah. Jadi mereka membuat satu komunitas namanya virtual sketsa. Nah, virtual itu asik juga ternyata. Dia tetap aturannya sama, nggak boleh menggambar foto atau karya orang lain. Nah, jadi kita pakai Google Map. Wow. Jadi waktu itu. Jadi objeknya random gitu ya Mas Jo ya? Enggak, sama. Jadi janjian. Sama. Ya. Minggu ini kita mensketsa kota New Delhi misalnya begitu. Oke. Nah, dikasih linknya, link mapnya, Google Map gitu kan. Lalu kita ikut di situ, nanti lihat. Nah, jadi tetap seolah-olah kita berada di lokasi, tapi melalui dunia maya gitu. Tetap melihat lokasi di Google Map, lalu kita mengkreasi sesuai dengan gaya masing-masing. Asik juga sih. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai pudar tuh virtual sketsa karena sudah pada jalan semua itu ya. Iya, karena aktivitas offline sudah berjalan semua ya Mas Jo ya. Betul. Tapi memang waktu pandemi banyak
faedahnya juga ya, karena justru gara-gara pandemi ini kita bisa lebih kenal dekat loh dengan pertama sampai terbentuknya komunitas Heritage Sketch itu kan juga dari ya kita WA-WA dan sebagainya itu. Ya ada sedikit manfaatnya lah pandemi. Jadi lebih mengikatkan ya Mas ya, yang dari jauh-jauh akhirnya ketemu semua gitu ya Mas. Oke, wah terima kasih banyak Mas Jonathan, Pak Bing, terima kasih banyak. Tapi jangan kemana-mana terlebih dahulu, karena kita akan masih ada diskusi lainnya. Dan sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk Pak Kris Wardana. Selamat siang Pak Kris. Ya, selamat siang. Ya, selamat siang Pak. Sama Mas Bayu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak Kris. Oke, terima kasih Mas Bayu, sama Mbak Ziza. Saya kenalkan, nama saya Kris Wardana. Saya sebenarnya cukup appreciate ya dengan karya-karya Aga tadi sama Pak Bing sama Jonathan tadi ya. Saya kenal Aga itu waktu di IS saja. Jadi kebetulan saya di IS itu tahun 2010 waktu itu pertama kali. Nah itu waktu itu masih belum banyak di para anggotanya. Udah kedengaran ya? Sudah aman Pak. Oke. Jadi terus awalnya itu awalnya saya tuh waktu itu sering, makanya saya tertarik dengan katalog pro ini karena saya banyak sebagai desainer tuh di interior, banyak di industri pameran saya. Nah itu kan material tadi saya lihat itu kan dari presentasinya Mas Bayu sama Mbak Sisa. Jadi awalnya saya mengenal sketser itu waktu bertugas di Kolen. Waktu itu saya di industri pameran, kan kerja di perusahaan industri pameran, dan saya memegang pavilion Indonesia waktu itu pameran di IMN Kolen itu di Jerman. Nah saya banyak melihat sketser di sana, para kan di pagi itu udah mulai nyeket mereka itu di daerah Dom itu dekat gereja itu awalnya itu sih saya. Nanti saya pulang ke Indonesia, loh kok banyak sketser, saya gabung dengan IS tahun 2010 waktu itu. Itu awalnya. Jadi dari situ saya mulai bergabung dan kebetulan saya sekarang banyak terjun di pendidikan di kampus ya. Nanti di kampus itu saya mengajar di sketsa dan mengajar ini mengenai bagaimana membuat sketsa dan gambar bentuk itu awalnya di situ. Ya ini oke, terima kasih lah. Ini langsung aja ya supaya nggak terlalu bertele-tele. Tapi saya kenal Pak Bing itu kenal di Pak Bing itu di 101 Travel Sketch itu ketemu semua sketser dari seluruh dunia pada datang situ semua. Dan ini idenya dari Mas Artian dan kita saling sama kenal lah karena saya kebetulan banyak nyemplung di satu komunitas yang cukup agak besar, itu namanya komunitas lukis cat air, itu anggotanya sampai 23.000 di seluruh dunia. Jadi kita menampung beberapa karya-karya mereka. Jadi sekarang saya banyak terjun di pendidikan. Nah di pendidikan ini saya langsung akan membuat mata kuliah baru di kampus, namanya sketsa urban. Nah ini kita mengundang teman-teman komunitas. Waktu itu yang datang ya Mas Jamrud, Mas Donat, terus Daniel Nugroho, kemudian beberapa sketser itu lah kita minta masukannya untuk membuka mata kuliah di pendidikan karena ini menjadi satu materi yang menarik buat para peminat di seni kreatif ya, sekolah seni ya, ada IKJ itu. Nah itu mereka mulai membuka di mata kuliah dasar, di sketsa dasar itu. Nah ini lebih berbeda dengan teman-teman komunitas yang mereka cenderung ya enjoy ya perjalanan dan ya sambil sketsa itu saya coba selami ternyata ini harus dibikin sesuatu menjadi pendidikan, jadi suatu mata kuliah yang menarik buat pemula gitu awalnya. Nah ini contohnya saya bergabung dengan Deskov ini karena saya mengajar di sana juga. Ini adalah mereka melihat tahun 2014 itu Deskov itu mengadakan pameran di gedung Bank Mandiri Gondang Dia itu. Agak kaget itu kok gambarnya kok drawing. Nanti drawing sama sketsa kan beda. Sketsa itu adalah gambar gagasan sketsa cepat, menangkap objek dalam suasana dalam waktu singkat dan menerjemahkan dalam visual 2 dimensi. Nah, tapi di sini adalah spontan. Tapi yang dipamerkan itu gambar-gambar yang realis kayak drawing itu. Tapi nanti mereka saya tanya itu prosesnya seperti apa, dan itu Mas Beng tahu banyak nih. Mas Beng Radian itu dia cerita bahwa mereka tuh men-tracing Pak Adi, dari foto di tracing, di fotokopi, di tracing, di rendering gitulah. Ini bukan sketsa namanya nih, ini namanya rendering, nah bilang gitu. Nanti mungkin salah paham aja itu. Nah lanjut aja terus. Kemudian kita bias mengenai definisi sketsa itu apa sih lah. Saya juga mendalami sketsa itu, saya mengajar sudah cukup lama ya di pendidikan di desain interior. Kemudian saya mengajar di Untar, di beberapa di KJ dan di Mercubuana itu mulai tahun 2000-an itu mengajar itu
kok sketsa jadi berbeda gini gitu. Nah ini akhirnya diputuskan dari itu, dari DKV. Dalam perkuliahan peminatan ilustrasi di DKV itu ada namanya tiga mata kuliah ya, 3 pemilihan ya. Nanti ada peminatan grafik, desain interaktif, ada visual naratif, dan motion design and digital animation. Itu mata kuliah yang dipilih di DKV. Nah, ini jadi blunder kan nanti masalah. Makanya kita akan meluruskan, karena di pendidikan kan jangan sampai nanti mahasiswa itu melihat sketsa itu sesuatu yang finishing gitu. Nanti kita coba rubah mindsetnya itu. Nanti pola pikir anak-anak sekarang mahasiswa itu serba digital semua kan, semua bisa Pak dengan program Photoshop jadi gambar, jadi sketsa dengan ini jadi watercolor dan sebagainya bisa lah. Tapi kan itu bukan menyelesaikan masalah, tapi idenya tidak dari situ. Lanjut Pak. Kemudian persoalan sketsa kemudian menjadi perbincangan di dalam ruang dosen. Kita bicara ribut, Pak, ini gimana nih, kita dulu 1 semester 500 sketsa, anak sekarang tuh hitungannya bisa cepat banget pakai digital gitu-gitu dan sebagainya. Akhirnya muncul beberapa ide. Nah ini gerakan ini kita coba kita kembalikan ke jalurnya, bahwa sketsa itu tidak memindahkan gambar dalam waktu singkat, tapi sama persis seperti itu. Lanjut, kemudian tanggal 26 November itu mengadakan public lecture, dan ini mengundang salah satu teman juga sketser ini, Anto juga orangnya skateboard juga, mungkin temannya Aga juga. Kita selalu kumpul nih ke teman-teman ini, kemarin ketemu di buat Travel Skate itu semua pada ketemu nih, bagaimana kita berbaginya. Ini salah satu untuk memberikan pencerahan buat mahasiswa. Karena mahasiswa itu kan mereka masih mencari-cari kan apa yang harus dia ikutin kan. Nah, dosen yang katakan ini mengikutin begini dan seterusnya. Kemudian lanjut ke tanggal 18 Juni ada kegiatan sketsa. Pertama kali dilaksanakan dengan menggunakan disc golf skateboard. Akhirnya kita mengambil suatu tema bahwa apa yang kita tangkap kita dari suasana kita tuangkan dalam bentuk skate dalam waktu cepat gitu ya, dengan media apapun, mengenai pensil, mengenai drawing pen, dan mengenai tinta dengan watercolor dan sebagainya. Kita bisa ekspresikan ya, mix medianya apa aja bisa. Kemudian lanjut tahun 2016 sampai 2012 itu Jeffcoff itu aktif memborong dengan pengajar mahasiswa, dan kita tuh bergabung, kita tidak memberikan teori aja, tapi kita juga praktekkan juga bagaimana membuat sketsa yang benar dan waktu singkat, dan menangkap objek mana yang menarik dan menjadi visual ya, dan itu menjadi satu gagasan. Nanti kan menjadi pegangan buat mahasiswa kalau mereka mau bikin storyboard dan sebagainya. Itulah gagasan awalnya dari sana. Kemudian tahun 2017 Disc-Golf Skateboard itu dirubah menjadi Disc-Golf Sketcher, karena work itu kan identik dengan jalan-jalan. Nanti mahasiswa itu kan banyak di studio, banyak di kelas, dan banyak ya mungkin jalannya bisa dikombinasikan, diimbangin lah, tidak harus selalu di luar ya istilahnya. Ya, ruang itu atau plan air istilahnya. Kalau di studio kita banyak kegiatan karena bisa kita monitor kegiatannya di kelas itu. Nah, kemudian tahun 2017 lanjut itu adalah masa paling aktif. Berarti di sini Sketcher itu banyak mengadakan kegiatan pameran dan sebagainya. Ya kan kerjasama dengan komunitas dan sebagainya. Dan ini Mas Beng bisa cerita lebih banyak sebenarnya, karena yang membidani adalah kelompoknya Mas Beng di KP. Kemudian pencapaiannya yang terbesar adalah pameran tanggal 5 Juli 2018. Nah, ini mereka memberikan hasil menunjukkan karya mereka melalui pameran ini, pameran sketsa di KC. Dan ini sebenarnya udah terus ini berlanjut nanti, dan ini ditawarkan oleh pihak tim, nanti progresnya udah dijadwal dan difasilitasi semuanya. Nah, ini saya pikir kesempatan baik buat mahasiswa untuk mengeksplor atau berkarya lebih bagus. Apa itu sketsa dan seterusnya. Nah, ini beberapa contoh sketser konsisten tahun 2018 yang menjadi bagian dari pameran sketsa nasional ya, di Galeri Nasional, ikut join di sana. Kemudian gathering juga di menjelang pandemi ini nggak salah ini 2020. Ya, PSBB itu mereka sempat ngumpul-ngumpul dan seterusnya. Nah, ini beberapa tokoh yang ikut ini membidani ya, ketua pengurusnya anak-anak mahasiswa, dan sekarang mulai bergerak lebih serius ke pendidikan, ke mata kuliah ya. Mungkin dilanjutkan dengan yang ini Pak, yang Disc-Golf satunya, materi satunya. Ini yang coba saya bisa cerita lebih banyak ya. Ini gambar sketsa. Nah, ini lanjut ya. Ini saya cerita singkat aja. Ini saya mulai nyemplung di sini aja. Bisa ada 8 dosen, itu saya dengan Mas Beng, dibantu teman-teman itu Mas Dio, Mas Saud, Pak Yohanes, terus Denny, Andri, sama Cantika. Itu berdelapan kita memegang 180 mahasiswa. Nah, ini agak cukup berat ini, karena tidak bisa kita menanganin sekian dalam
cuma berapa dosen aja, jadi 8 dosen menangani 180 menjadi dibagi 4 kelas. Nanti kalau setiap seminggu sekali Pak, kita setiap seminggu sekali mengadakan sketsa di dalam galeri ini di KJ. Nanti kegiatannya menarik sekali. Pertama mereka belajar baris, kemudian kedua mereka menarik goresan gimana, pokoknya mereka melatih tangan aja. Satu hari minimum sekali pertemuan itu 5 sketsa. Ya, lanjut kemudian, nah ini kita acuan. Lanjutnya Pak, nanti di situ ada beberapa yang harus kita kita sampaikan bahwa tujuannya apa sih buat sketsa itu. Kita melatih garis spontan yang efektif, menangkap suasana, gagasan sketsanya seperti apa, imajinasinya, terus komposisinya seperti apa, proporsi komposisinya, menggambar luar dan di luar dan di dalam seperti apa, dan fungsi alat-alat dan bahan yang akan dipakai itu apa, kemudian tekniknya menggunakan teknik apa aja. Nah itu yang kita bekalin dari awal. Nah, perkara ide, gagasan itu kita lepaskan kepada mereka. Contohnya yang sederhana seperti ini Pak. Ya kita menggambar suara. Bapak misalnya mendengar musik, Bapak imajinasi seperti apa? Apakah alat musiknya atau intonasinya atau apanya? Lah kita kasih musik, mereka menggambar musik suara. Nah itu agak menarik buat mahasiswa. Mereka kita pacu kreativitasnya, bukan ilustrasinya, tapi kreativitasnya apa? Suara petir misalnya, apakah berupa goresan atau seperti apa dan seterusnya. Ya seperti itu. Kemudian ada dosen membaca puisi. Nah, puisi itu bercerita, misalnya puisinya Rendra. Nah, mereka menerjemahkan dalam bentuk apa? Ilustrasi atau sketsa, dan seterusnya. Nanti kita tantang mereka itu. Mahasiswa itu kita tantang, apa sih imajinasi Anda? Karena sketsa itu tidak sekedar meniru, tapi mengimajinasikan. Menyampaikan sesuatu karya. Kemudian lanjut Pak, ke selanjutnya. Lah ini menarik. Kita pertama menggambar terbalik. Nanti kita selalu biasanya menggambar objek kan dari atas ke bawah, dari kepala ke kaki. Tapi kita balik, suruh menggambar dari kaki ke kepala. Ternyata justru melatih otak kanan mereka untuk kreatif. Bahwa otak kanan kita itu jarang dipakai, ternyata lebih persis dibandingkan menggambar dari kepala ke kaki. Jadi dibalik. Ternyata itu adalah untuk memacu adrenalin bahwa otak kanan itu lebih otak kreatif, bukan otak yang logik. Gitu. Tidak unlogik pokoknya. Jadi memancing emosi. Itu dikasih waktu cuma 5 menit menggambar itu, tidak boleh lebih, harus langsung dikumpulkan dan seterusnya. Itu memacu mereka kerja. Kemudian lanjut, mereka menggambar wajah temannya dalam waktu 5 menit. Apa sih ciri khas dari wajah temannya yang tiap hari dia ketemu? Matanya, dagunya, atau apanya? Nah, sketsa ini nggak gampang, karena menggambar sketsa ini membutuhkan keterampilan, ya kan, proporsi, komposisi dan sebagainya. Kan saya alami sendiri ya, saya menggambar orang itu sampai beribuan kali itu, ternyata paling sulit itu menggambar orang, karena kita harus tahu identitas karakter orang itu sebelum kita sketsa. Nah seperti ini. Kemudian lanjut kegiatan menggambar wajahnya sendiri. Nah ini yang menarik Mbak, mungkin Mbak Sisa pernah bercermin setiap hari berapa kali Mbak bercermin Mbak? Wah sering Pak, kalau cewek kalau ngeliat kaca langsung nengok gitu Pak, nggak hanya cuma di cermin Pak, jangan ngeliat kaca nengok. Ya begitu Mbak Sisa. Nanti kita menggambar wajah kita, tidak boleh melihat HP, tidak boleh. Berarti kita membayangkan wajah kita seperti apa. Nah itu kita ilustrasikan. Dikasih waktu cuma 5 menit buat menggambar wajah kita. Mungkin Mbak Sisa bisa praktekkan atau Mas Bayu praktekkan wajahnya seperti apa. Karena kita tiap hari kan bercermin kita. Tapi kita kan lupa dari wajah kita. Apa sama muka sendiri Pak? Nah iya tuh dia. Nah itu makanya. Apalagi cewek-cewek nih Pak yang sering dandan Pak. Iya kan? Kan dia paling kayak Mbak Lisa kan alisnya agak miring sedikit atau kurang tebel atau shadow-nya kurang ini ya kan, lipstiknya agak kecoret sedikit. Nah itu kan wajah kita kan kita amati terus tiap hari, tapi kita suruh menggambar wajah kita lupa. Nah itu yang menjadi tekanan bahwa kita coba menggambar wajah Anda sendiri dan coba ekspresikan dengan sketsa dalam waktu 5 menit. Nah seperti itu. Ini ada yang melatih otak kanan dan melatih kepekaan untuk motorik kita membuat sketsa. Lanjut, kemudian kita ada materi itu, kita setiap seminggu sekali itu ada di kelas, ada yang di luar ruang. Nanti ini ada contoh patungnya karya Dolorosa, terkenal ya, salah satu seniman dari Indonesia, atau pematung, dan dia pengajar juga di IKJ di seni patung tuh. Nah, dia karyanya ada di IKJ ini, jadi ini ada di depan kampus di antara Pasca dan kampus IKJ yang S1. Lah itu mereka coba, Anda kan tiap hari ke kampus lihat patung ini, coba Mbak sketsa gambar mereka. Nanti mereka harus merekam, tidak memfoto, merekam dari otak dan langsung menerjemahkan. Ini saya kasih contoh waktu saya mau membuka kelas watercolor, berarti menggunakan cat air. Nah, cat air itu kan segala macam mereknya kan, dari mulai yang namanya watercolor yang paling zaman dulu kan kenal ini kan, watercolor yang paling murah itu Mbak.
Ada mereknya, ada Luna, ada yang kayak gitu ya Pak. Nyebut Water merek Perp gitu kan. itu, Water Perp ya. Iya kan Water Perp. Dulu zaman saya tuh Sakura Pak, terkenal Pak, zaman saya kuliah Pak. Nah, itu saya pikir gitu, nanti watercolor yang paling murah sampai yang paling mahal. Nanti mereka coba ya menggunakan apa aja lah media watercolor gitu kan. Nah, itu saya pikir ini awal dari mereka mengenal warna. Nanti warna itu tidak gampang ternyata. Karena di cat air itu sebenarnya tidak boleh menggunakan warna putih atau warna hitam. Itu jarang sekali dipakai. Makanya di kita mau beli cat air kalau warnanya hitam sama putih kan nggak ada. Gitu. Karena putihnya kita menggunakan putih kertas. Ini saya coba buat sketsa. Dua sketsa ini adalah figur patung ini dengan teknik monokrom dan ini adalah menggunakan teknik spontan. Nanti dalam waktu 5 menit aja membuat sketsa ini langsung diwarna. Itu kita coba menanya speed semua Pak, kecepatan aja. Karena sketsa itu ada kalau kita ini apa? Kita ibaratkan kita naik kendaraan Mbak Jisa atau Pak Bayu itu naik kendaraan sendiri ya. Apakah pernah melihat iklan-iklan di samping kiri kanan kan nggak sempat seperti itu. Sekelebatan aja itu kan. Sketsa seperti itu. Idenya gagasan itu munculnya sekelebatan aja. Nah seperti itu. Itu memang gambaran-gambaran gitu. Kemudian lanjut kita ke gambar sketsa sekitar sini. Lanjut kita dari ujung Cikini dari mulai kantor pos sampai ke Metropol Pak. Nah, suruh milih Pak, paling nggak 5 gambar dalam waktu di batas waktu mulai jam 10 sampai jam 12, jadi 4 jam. Nanti 4 jam itu mereka harus ada 4 karya dan itu berwarna. Gitu. Tugasnya itu setiap seminggu sekali mereka harus buat itu. Ini kasih contoh nih waktu Metropol ya, buat sketsa. Ini dalam waktu 10 menit, 15 menit kita langsung gitu dan pokoknya kita coba cepat mungkin gitu. Dan sekolah gereja gereja Kristus itu juga gereja 2 salib ini bingung juga. Dari sebelah kiri ada salib, sebelah kanan ada salib. Jadi itu kita coba lewatin perjalanan itu dari ujung ke ujung. Kemudian lanjut kita buat sketsa Museum Nasional. Nah ini kita di sana objeknya kan banyak sekali, dan museum kan banyak sekali, ada patung, ada ini. Coba identifikasi apa yang menarik dalam sketsa museum itu, ya. Dan semua sama, dikasih waktu cuma 2 jam dan 5 karya, itu seperti itu. Dan langsung dikumpul, Pak. Nanti mereka foto, scan langsung. Nanti hasil karya itu merupakan absennya dia. Kalau enggak, dia absen tidak bisa dapat nilai dia. Itu saat itu juga tidak boleh dibawa pulang, seperti itu. Nanti ini adalah melatih mereka untuk menangkap objek dalam waktu singkat dan menerjemahkan dalam bentuk 2 dimensi. Kemudian lanjut ke SCBD. Nah, SCBD ini agak menarik karena lingkungan ini cukup ramai gara-gara ada ini kan Sudirman, Ayam, Bojong, Depok itu kan. Nah, ini ayam itu yang Pak. Coba. Nah, kita di situ apa sih yang menarik di situ? Apakah pakaiannya atau suasananya dan seterusnya. Itu kita dikasih waktu juga 5 sketsa dalam waktu jam 10 sampai jam 12. Jadi 2 jam aja. Semua dikasih waktu segitu. Itu yang mereka harus lakukan. Kemudian lanjut. Nah, ini waktu di Kota Tua juga agak menarik. Ini mereka jam 10 sampai 12 itu membuat sketsa tapi harus panoramik. Nanti kertasnya disambung. Nanti ini karya-karya mereka akan kita pamerkan di pensi nanti. Ini dari kita diskusikan dengan dosen, nanti kita akan karya mereka di pensi bahwa mereka itu sudah berkarya bahwa Kota Tua itu dibikin panoramik. Nanti tidak satu kertas, jadi mereka bikin 4 disambung, harus disambung. Dan itu 5 karya juga sama. Nanti ada Museum Nasional, ada Museum Wayang, ada Bank Mandiri, ada Museum Bank, ada Kota Tua, ini ada 5 karya. Dan itu langsung dikumpul dan langsung dinilai. Nanti seperti itu. Ini yang agak cukup ini ya. Mereka dalam panas-panas nih, mereka jam 12 siang juga di tengah-tengah ini. Tapi emang itu gas, itu tidak mau harus dilewatin itu proses itu. Nah ini sebenarnya ini udah dialami oleh para skater semua pasti ngalamin itu semua. Justru malah semakin panas, semakin menarik, dia tidak berpinjak dari tempat itu. Saya sering diskusi sama Pak Bing, malah pernah Pak LK Bing cerita, Chris kalau kau nggak usah digambar semuanya, gambar sebagian nanti dibikin maju, dibikin mundur lah. Itu sering kalau kita ketemu sering sharing aja dengan Pak LK Bing, gambar-gambar bangunan. Kemudian lanjut ke tim. Nah, kita kan tim di sekitar kampus kita. Nah, itu menarik juga kan, berubah suasananya. Waktu tim zaman dulu kan sekarang beda. Jadi kita lepas aja mereka menggambar apa aja. Ini kebetulan ya saya buat beberapa sketsa, buat ini aja, rujukan aja buat mereka. Coba bikin proses cepat seperti apa, hasilnya seperti apa. Ini di gedung planetarium, gedung itu ya yang baru ya. Selasa panjangnya itu gedung pamerannya, kemudian ini teater Jakarta Teater dan seterusnya. Nah, kemudian ke Jatinegara. Nah, ini pasar Jatinegara juga sama. Pokoknya titik temunya di pasar jam 10 dan jam 12 harus dikumpul. Terserah mau di kasar burung atau di mana, terserah. Tapi kita kawal juga, kita lihat, mereka coba kita dokumentasikan. Dan benar mereka tuh dikejar waktu. Mereka belajar memanage waktu membuat sketsa. Satu sketsa sekitar kalau 2 jam kan harus 5 dibagi ya sekitar 20 menit satu sketsa. Dan itu harus berwarna, tidak boleh hitam putih.
Nah, seperti itu. Itu melatih mereka cepat menangkap objek dan menerjemahkan dalam bentuk 2 dimensi. Selanjutnya kita di pos blok. Nah, ini beberapa pos-pos yang mungkin para teman-teman sketser udah hafal nih. Nanti di mana, Pasar Baru, di pos blok, di ini. Itu jadi objek-objek yang menarik tentang Jakarta. Dalam katedral, terus gedung gereja katedral, terus Masjid Istiqlal dan sebagainya, itu menarik. Dan itu menjadi titik pos-pos yang menjadi poin untuk ini. Tapi problemnya kita selalu berantem atau ditegur oleh pihak tukang parkir sama security. Ini mengganggu, ini nggak boleh berisik dan sebagainya. Nanti kadang-kadang kita juga serba salah, Pak. Kita mau ini, kadang-kadang ada yang menarik. Wah, kita tuh, saya pernah di Tugu ini, Pak, di patung sama datang itu ada pos polisi kan, di sampingnya itu ada hotel Polman ya. Nah, di situ kita membawa 30 mahasiswa. Kita ditamperin sama polisi, ditanya dan dikira demo gitu. Kita bawa sket. Nah, seperti itu. Dan kemudian sama polisinya suruh bayar, karena di situ harus membayar, Pak. Atau kegiatan apapun di dalam izin keramaian ya, Pak? Itu bayar 1 juta. Kenapa? Iya, izin Iya, keramaian 1 juta, kayak masih izin keramaian. Iya, izin keramaian. Nanti kalau enggak harus bayar 1 juta atau berapa gitu. Nah, kita jadi bingung kan, kita dosen gajinya berapa sih? Nanti kita akhirnya kita samperin polisinya itu, kita sketsa. Nah, akhirnya mantri mereka. Nanti komandannya, anak buahnya kita sketsa. Nah, kita bayar jadinya gara-gara itu. Nanti kita coba pendekatannya dengan personal aja. Akhirnya mereka senang minta sket. Sekarang ini komandan ini gambar dulu sket, baru ini. Jadi itu caranya, dosennya harus cari akal supaya nanti mahasiswanya nggak terganggu. Seperti itu, Mbak, kejadiannya di lapangan banyak sekali. Nah, terus kasih uang rokok dong berapa gitu, Mbak. Kita bingung juga kalau enggak. Jangan lanjut, Mbak, ini, Mbak, Ragunan. Nah, ini setelah pandemi kan kita dibuka. Ya kan, kita ke sana ke Ragunan, kita gambar gajah, gambar jerapah, gambar apa lah. Itu emang, tapi problemnya waktu saya ke sana kemarin pandemi itu binatangnya banyak di dalam kandang, nggak boleh keluar karena pandemi. Jadi tidak ada waktunya, waktu hari Selasa, jadi tidak pas hari libur, jadi sepi. Binatang-binatang tidak boleh keluar. Jadi kita bingung, ya kita gambar mana nih binatangnya di dalam semua. Gitu. Nanti ini ada problem-problem sendiri. Nanti kita mencari yang topik-topik yang gampang kita ini. Jadi ini untuk melatih sketch dalam waktu singkat. Itu di pendidikan seperti itu. Ini terakhir kemarin kita di ujian di Kebun Raya. Nanti kita mengambil objek di Kebun Raya kan yang tentang vegetasi, tentang tanaman atau tentang ya lingkungan suasana di sana. Nah, mereka saya suruh berangkat pagi, Pak. Kalau pagi kan mereka belum ada ini ya. Nanti dimasukin tiket, jadi mereka bisa langsung sketsa. Nah, itu pengalaman-pengalaman menarik ya. Tadi kita memberikan pendidikan atau bagi dengan mahasiswa itu agak berbeda dengan teman-teman komunitas. Kalau teman komunitas kan mereka udah alat-alatnya bercanggih dan jago-jago sketsa. Lah, kita kan ketemu mereka yang baru mau mulai gitu kan, baru belajar itu kan. Nanti kadang-kadang difoto kemudian gambar dari HP, dan itu salah sebenarnya. Anda jangan menggunakan cara itu karena itu tidak tidak mendidik ya, Anda jadi tidak ahli, skillnya jadi nggak terlatih. Nanti mereka kita ajarin, ya itu nanti panas Pak di sana Pak, ya kita di kantin aja gambarnya dan sebagainya. Nanti kayak begitu-gitu kita coba ini. Itu Pak, nanti beberapa pengalaman didik mahasiswa itu agak berbeda dengan komunitas. Kalau komunitas itu lebih ini kan, kita titik temunya di mana, udah langsung skate bareng dan kita langsung testimoni presentasi dengan karya-karya masing-masing. Saya pikir itu dari saya sementara Mbak. Nanti berbeda dengan komunitas kita coba belajar mendidik mahasiswa. Terima kasih Mbak Lisa, Mas Bayu. Terima kasih Pak Chris. Nah ini silakan Mas Bayu duluan deh. Aku udah ini saya pengen langsung nanya nih, karena itu zaman saya kuliah, walaupun saya dulu bukan lulusan IKJ Pak, kebetulan saya juga lulusan IKV gitu. Nah itu salah satu kalau zaman saya tuh di kampus saya sering di Melawai Pak. Oh iya. Nah, Pak, saya jadi mau tanya mengenai Desk of Sketcher IKJ ini. Berarti ini memang bisa dibilang istilahnya komunitas internal IKJ untuk sketsa sendiri, atau memang ada teman-teman dari kampus lain gitu Pak yang mau gabung gitu, yang mau mungkin dapat ilmu di Desk of ini, itu apakah memungkinkan nggak sih Pak gitu Pak? Ya, menarik Mas Bayu pertanyaannya. Jadi gini, di Desk of ini kan juga saya baru join juga. Kebetulan saya tuh banyak ikut komunitas-komunitas tuh. Nah, di Desk of itu menariknya kenapa? Orang-orangnya cukup ini Pak, masih muda-muda dan kreativitasnya cukup tinggi karena hubungannya dengan visual, komunikasi visual kan. Nanti misalnya membuat animasi ya kan, membuat film, itu kan perlu storyboard kan. Nah, itu perlu kan proses itu. Nah, itu tidak buat storyboard kan nggak gampang bercerita itu kan. Perspektifnya seperti apa, terus orangnya pergerakannya
apa yang difokuskan wajahnya atau apanya dan sebagainya. Lah itu kita berdasarkan naratifnya apa yang kita lah. Saya banyak belajar lagi di sana. Oh ternyata di desain komunikasi itu menonjolkan adanya visualnya seperti apa, karena menjadi daya tariknya di situ. Dan kemarin juga kita diskusikan bersama-sama, memang ini perlu basic, ini perlu walaupun mereka nanti ahli digital, tapi harus tahu sketsa, karena sketsa itu adalah gagasan awal. Karena orang membuat ide itu tidak langsung di laptop, dari goresan sebenarnya awalnya. Seperti pelukis-pelukis komik di Jepang dan sebagainya, itu kan mereka pakai sketsa dulu sebelum mereka mengaplikasikan ke digital gitu dan sebagainya. Nah ini di sketsa dasar ini dibutuhkan Pak. Nah itu Pak Bayu, berarti pikir Pak Bayu punya basic itu. Nah saya pikir kapan kita bisa join, mungkin di Sarina nanti Mas Bayu kalau bisa datang kita sketsa bersama. Nanti kita seru bisa saling berbagi lah. Ya, nanti benar itu karena punya basic Mas Bayunya, tinggal diaplikasikan, dipraktekkan aja. Dan nanti ketemu teman-teman yang juga mereka ya latar belakangnya beda-beda, ada yang arsitek, ada interior, ada seniman, ada ya kan DKV dan sebagainya. Begitu Mas Bayu, nanti coba nanti kita praktek bersama biar tahu. Itu Pak, mengenai tadi yang sedikit pertanyaan saya yang mengenai mungkin ada teman-teman kampus lain gitu kan, wah ini kayaknya materinya bagus nih Pak Kris gitu kan. Yeah. Boleh nggak sih saya misalnya mungkin gitu ya, mungkin ingin mendapatkan pengalaman lain gitu kan, khususnya misalnya di Desktop Sketcher-nya IKJ. Ini apakah Desktop ini memang hanya diperuntukkan khusus untuk anak-anak IKJ atau sebetulnya masih ada kemungkinan teman-teman kampus lain bisa ikutan Pak? Bisa ikutan Mas Bayu. Makanya tadi saya tawarkan Mas Bayu dulu. Jadi kita join nanti. Karena di sini tidak membatasi diri. Karena Desktop ini mulai berkembang, kemarin kita mengundang Mas Jamrud, Mas Donald, dan yang Nugroho, mereka tuh ngasih masukan. Kalau sketsa itu begini dan seterusnya. Nah, karena kita mau bikin mata kuliah, karena ini menjadi acuan buat perkuliahan nanti gitu loh. Bahwa ada basicnya, tidak sekedar cuma buat sketsa, kumpul-kumpul dan sebagainya, tapi ada kurikulumnya nanti. Nah, itu yang kita lagi buat. Nah, kita referensinya dari luar negeri dan dari teman-teman sketser semua. Nah, ini tidak menutup kemungkinan untuk bisa gabung. Nanti kita coba buka sesi untuk ya mungkin sketsa di kampus misalnya. Kita undang teman-teman. Nanti istilahnya Gus to kampus. Nanti kita mengundang seniman-seniman untuk kayak Galuh, segala macam itu kita coba sketsa bersama. Sketsa loh, bukan melukis loh ya. Nah, sketsa itu kan singkat, sifatnya singkat. Ya, itu aja yang saya dapat dari beberapa. Dan saya sendiri sering diundang juga, sampai hampir tiap semester itu ke Bali ya, isi Denpasar Bali, isi Jogja, kemudian IDB Bali dan sebagainya. Saya juga ngadain bagaimana sih membuat sketsa cepat dengan menggunakan media ini. Dan saya banyak menggunakan Copic, misalnya Copic dari Jepang itu kan marker itu bisa, kemudian watercolor ya, kemudian ada perusahaan ya, Mbak Bebe tahu lah, Lira juga sering bantu karena kita satu tim ya, kita sama-sama vendor saling mendukung gitu aja. Jadi nanti kita coba ini praktekkan di lapangan, nanti tidak sekedar teori, sebaiknya kita langsung praktekkan dan kita kasih sharing, berbagi apa sih langkah-langkah yang harus kita, itu aja Mas Bayu. Berarti tidak menutup siapa aja bisa kampung Mas Bayu. Oke. Nanti kita buktikan Mas Bayu ya, sketsa bareng ya. Siap Pak. Kenapa ditantangin loh? Nah Pak, ini yang menarik lagi adalah dari Pak Kris kan, dari semua narasumber Pak Kris adalah akademisi nih Pak, bisa dosen lah ya. Nah mungkin kalau dari sisi IKJ kita udah tahu lah, anak-anak IKJ udah cukup punya sense artnya tuh yang lebih tinggi gitu kan, mungkin ya dibandingkan dengan mungkin kampus lain gitu, karena memang fokus di art gitu, mau dari sketsa sendiri atau yang lain gitu kan. Nah kalau dari Pak Kris sendiri melihat teman-teman mahasiswa nih Pak, itu kecenderungannya pada saat Bapak kasih tugas gitu kan, 5 menit atau gambar sketsa 5 menit, mau itu objeknya apapun, yang terjadi tuh seperti apa Pak kalau sekarang gitu kan? Karena yang tadi Pak Kris sampaikan gitu, ternyata ada beberapa hal gambar-gambar yang Pak Kris lihat, ternyata ini bukan sketch, ini mah tracing gitu. Seperti itu. Iya, betul. Bagus Mas Bayu pertanyaannya. Nanti gini, saya masih shock terapi aja sebenarnya. Mereka itu karena kaget, Pak kok 5 menit Pak nggak dicari tambahin begitu kan? Kenapa? Ide sketsa itu spontan, tidak bisa ditahan. Dia seperti orang emosi mereka kan keluarkan dalam waktu singkat, adrenalinnya ditantang. Kamu sanggup nggak menggambari dalam waktu 5 menit? Nah di situ kita pengen tahu goresan dia, karena sketsa itu dari goresan udah ketahuan dia sudah punya jam terbang sama yang baru memulai, kelihatan sekali Pak. Itu aja kita lihat dari awal aja. Tarikan pertama seperti apa dia? Oh seperti ini. Jadi bisa kita ukur. Nanti kita bisa inilah sama Pak Bing, LKB sama yang udah senior sini pasti tahu lah. Mereka itu akan dilihat dari tarikan pertama dulu.
Nah, kalau dari tarian pertama udah ketahuan lah ini karena ini masih perlu jam terbang lagi. Nanti perlu latihan. Nanti seperti orang main kungfu lah. Kalau pukulannya udah pukulannya gini ya pasti nggak lama lah kira-kira. Nanti kita mau menggores juga gitu, tarikan garis pertama, struknya seperti apa, ketahuan bahwa ini skater ini baru pemula gitu. Nanti kayak agak tadi itu udah saya kenal dari zaman Indonesia Skater dulu juga jalan kemana ke sama ya pokoknya kita selalu sama-sama. Nanti dulu tuh belum ada ini, nanti masih ya kemana-mana lah, nanti nggak ada yang koordinir gitu. Nah tapi saya pikir itu menjadi titik awal kita pertemanan, tadi akhirnya kenal setelah kita di One Travel Skate kemarin kumpul semua di Bali tuh, ini tuh teman-teman kita semuanya, jadi sama-sama berbagi tentang ini. Itu aja Pak Sari. Jadi saya pikir ini adalah jadi basic ya buat semua skater ya untuk awalnya tuh, karena skater itu kalau nggak dilatih akan kembali ke awal lagi, nanti kayak orang kaku lah, goresannya kaku seperti itu. Itu Mas Bayu. Mas Bayu nanti saya pengen nanti waktu di pensi ikutlah, saya pengen lihat skate sama Mas Bayu. Amin Pak. Iya betul. Ya. Kalau Mbak Sisa mau nggak boleh Mas. Mas Bayu Mbak Sisa deh, gambar modelnya Mbak Sisa boleh. Ya. Boleh Pak, saya udah lama kangen nongkrong di emperan sambil sketsa tuh Pak. Dulu begitu Pak. Oh iya. Lagi saya jadi penasaran nih Pak. Mungkin Bapak saya Sisa ada juga Pak. Ada Pak. Silakan, jadi kan tadi kan kayak Pak Kris bilang kan, dilihat seberapa jauh dia sebagai skater gitu dilihat dari tarikan pertama. Sedangkan kalau teman-teman mahasiswa ini kan masih benar-benar baru atau awal baru memulai sketsa gitu Pak. Selain tarikan pertama, apa sih Pak yang dinilai Pak biar sketsanya itu benar-benar ya udah ini sketsanya yang sudah benar, atau penilaiannya seperti apa nanti? Nah ini bocoran dari Pak Kris nih, mudah-mudahan ada mahasiswanya di sini. Mbak Tisa, nanti saya sama teman dosen lain sudah sepakat ya, coba Anda membuat garis dari atas ke bawah sama garis kanan ke kiri. Lurus saja sebanyak mungkin garis yang Anda buat. Itu pertama gitu aja. Tadi dari situ ketahuan anak ini punya bakat, udah dari awal udah punya skate kan, dia pernah menyeket. Atau yang baru pertama kali buat megang pensil baru ketahuan ini pasti garisnya pasti bengkok, nggak lurus. Nah kalau anak arsitek, anak skater, coba Mas Bayu tanya Mas Ping, suruh garis kiri ke kanan pasti lurus, nggak mungkin dia belok kiri, karena apa? Mereka udah terbiasa menarik garis, sudah biasa. Ujiannya tes pertama itu mereka kasih kertas kosong, coba dikasih waktu 5 menit, bikin sebanyak mungkin garis ke kanan kiri, ke atas bawah tanpa merubah posisi kertas. Itu ketahuan Pak, dari semuanya ketahuan. Ini anak ini bakat, ini enggak. Udah langsung ke terseleksi gitu. Nanti di situ kita akan bimbing terus. Nanti Mbak Sisa itu tak kasih pertanyaan tadi, coba menggambar wajahnya sendiri tanpa melihat cermin. Itu aja susah Pak. Garis aja saya garis lurus tuh masih agak mencong, karena dulu kan katanya sempat ingat kalau bikin garis lurus tuh harus tahan napas. Tapi ternyata waktu pas sama Mas Iqbal kemarin ngobrol, ternyata ada tekniknya sendiri biar bikin gambar garis lurus gitu ya Pak. Iya, betul. Ya itu gitu Mbak. Jadi kalau di kampus saya selalu ada yang bawa penggaris, saya patahin penggaris, penghapus saya buangin semua. Itu dibuang semua, nggak boleh dibawa. Nanti cuma pensil sama kertas saja. Tidak boleh dia pakai penggaris. Nanti pakai alat bantu apa enggak? Cuman motoriknya dia dari otak ke tangan langsung ke tangan ke pensil langsung ke kertas sudah digoreskan. Itu adalah proses yang paling cepat dan itu menjadi dasar seorang skater itu di situ. Nanti tidak ketergantungan dengan alat bantu itu, penggaris kayak penghapus dan sebagainya. Itu menarik Mbak. Nanti ini adalah nanti teman-teman skater pasti semuanya masih mengalami itu semua, karena akan ini ya malu ya kalau pakai penghapus masih dihapus, masih dipakai penggaris, dilurusin dan sebagainya. Itu aja Mbak. Nanti itu latihannya di situ aja. Oke. Terima kasih banyak Pak. Pak Kris, terima kasih sharingnya Pak. Ya. Nih kayaknya fansnya banyak nih Pak Kris di sini nih. Oke. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Kris sharingnya, dan juga saya ingin mengundang lagi bapak-bapak narasumber sesi talk show kita hari ini. Ada Mas Jonathan, ada Mas Nugraha gitu, dan kita juga sudah kehadiran Bu Febe di sini. Ya. Sebagai pemrakarsa dari acara pensi nanti tanggal 5 sampai dengan 12 Februari. Nah, saya juga mungkin sebelum saya ngobrol bareng lagi dengan semua narasumber, saya ingin menyapa Bu Febe dulu. Selamat sore Bu Febe. Halo, selamat sore. Selamat sore semua. Waduh, senang ada Pak Bing. Suwun kalau sama Pak Bing. Nah ini kita juga Katalog Pro terima kasih Bu Febe sudah diajak berkolaborasi di acara pensi, Road to Pensi nanti, dan ini saya jadi penasaran nih sama Bu Febe, gimana sih Bu bisa istilahnya menggather gitu kan senior ataupun komunitas sketsa di Indonesia gitu kan, untuk khususnya di acara pensi nanti, karena yang kita tahu banyak senior atau komunitas yang sudah
apa ya istilahnya udah jejak gitu ya, udah banyak dikenal gitu. Itu akhirnya bisa gabung di acara pensi nanti Bu Feby. Mungkin permisi ya. Apa namanya? Ini benar kayak kata Pak Bing ya. Jadi di dunia ini tuh kita tuh jadi punya banyak teman, punya banyak saudara. Brotherhood itu nggak cuma anak motor, Mas Bayu. Iya betul, setuju. Nah itu. Kita juga punya brotherhood di sini. Awalnya kayak gitu sih awalnya ya. Dan benar juga tadi kata Mas Yonatan, kata Mas Jo tadi, pandemi ini sebenarnya punya sisi positifnya juga ya, bisa menggabungkan kita bikin acara online. Jadi pertemanan kita tuh bukan cuma di satu kota, tapi bisa lintas kota, kurang lebih gitu. Dan apa namanya? Kenapa akhirnya saya bisa mengajak kakak-kakak ini? Ya karena aku sebagai adik-adik yang misi-misi gitu, jadi dari awal juga udah misi-misi gitu. Terus Heritage and Sketch itu dari awal tuh memang tujuannya tuh kan pengen membawa sketsa ini ke arah yang lebih menyenangkan gitu. Jadi dari awal kita tuh memang selalu berkolaborasi dengan banyak orang. Kita pernah mengundang Pak Bing, kita pernah mengundang siapa lagi yang ada di sini. Pokoknya hampir seluruh pendekar-pendekar itu pernah kita undang untuk bisa ngasih masukan di Heritage and Sketch. Itu sih Mas. Hidup. Okay. Apa ya, kalau di motor tuh apa brotherhood, kalau di Sketchers kita apa ya? Kita mesti cari nama nih Pak Bing. Jangan satu darah ya Bu, kesereman. Iya. Itu udah punyanya anak motor kan. Wah ya, nanti kita di pensi kita akan ngeluarin istilah baru nih untuk persaudaraan di antara sesama Sketchers. Ayo, ini ada Pak Tamrin udah datang. Okay. Nah, Pak Tamrin ini pertama kali banget waktu bikin Heritage and Sketch, itu tuh aku datang ke acaranya Pak Tamrin di Bandung, itu untuk nanya itu gimana caranya. Di situ pertama kali saya ketemu juga sama Pak Bing dan pendekar-pendekar lainnya. Ini jadi Sketch Walker dan Pak Tamrin literally itu pembuka jalan untuk Heritage and Sketch. Oke, baik Bu Feby, terima kasih bridging-nya oke banget gitu. Jadi kebetulan Pak Tamrinnya juga sudah hadir. Nah, sekali lagi saya sampaikan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang hadir saat ini. Jadi narasumber kita hari ini ada 4, ada Mas Nugraha, ada Mas Jonathan, Pak Kris, dan terakhir Pak Tamrin. Nah, kebetulan di waktu yang tepat Pak Tamrin sudah hadir di sesi talkshow kita hari ini. Jadi Pak Tamrin, salam kenal Pak. Saya Bayu dari Katalog Pro dan ada di sini ada Ziza. Kenal Pak Tamrin. Kita ingin mendengarkan sharing dari Pak Tamrin juga nih Pak, gitu mengenai Pak Tamrin sebagai perwakilan atau mungkin founder kali ya Bu Feby dari Bandung Sketch Walk ini. Kita juga pengen dengar cerita mungkin sedikit sejarah atau Bandung Sketch Walk-nya sendiri Pak. Oh iya, baik. Terima kasih. Pertama saya minta maaf karena saya tiba-tiba harus ikut rapat nih, saya masih di Kemen Setnek ini. Oke, wah, terima kasih Pak Tamrin masih disempatin. Rapatnya masih. Jadi tadi saya sebetulnya sudah mendelegasikan ke Ropi, yang Ropi juga sudah ada di sini, tapi belum bicara ya Ropi ya. Iya Pak. Tadi nggak sempat memperkenalkan diri. Oke. Ya. Jadi maaf sekali. Ya, jadi sebetulnya Bandung Sketch Walk itu berdiri tahun 2013. Ya, bulan April 2013. Tapi sebelum menamakan diri Bandung Sketch Walk, selama setahun itu kami sudah mensketsa jalan-jalan di Bandung, tapi tidak terjadwal, tidak rutin. Kemudian waktu itu saya ikut Chao Phraya Sketch Walk di tahun 2012 di Bangkok. Lalu saya terkesan dan itulah template yang kita gunakan untuk Bandung Sketch Walk. Jadi waktu itu Chao Phraya Sketch Walk itu banyak sekali yang datang, tapi waktu itu yang dari Indonesia saya sendiri. Nah, itulah yang menjadi template kita. Salah satu dari karakteristik apa yang saya sebut template itu adalah diadakan rutin. Jadi kita berjanji di Bandung Sketch Walk bahwa kita akan mensketsa setiap hari Minggu pertama setiap bulan. Dan itu tuh ternyata menurut saya menjadi membuat kita menjadi konsisten. Jadi sampai sebelum pandemi itu kita alhamdulillah baru bolos beberapa kali saja begitu. Jadi terakhir itu BSP 75 ya Ropi ya? 76 Pak.
tapi 76-nya nggak jadi ya, betul, 75. Ya, 75 sebelum pandemi ya. Jadi kita sudah 75 bulan gitu konsisten. Nah, yang menjadi dasar kita adalah sebetulnya semboyan kita adalah kita mensketsa untuk kesenangan. Jadi nggak ada pressure, nggak ada bagus jelek, pokoknya senang-senang aja. Dan Bandung Sketchwalk itu alhamdulillah sudah seperti family gathering. Jadi kalau kita acara BSW itu selalu banyak anak-anak aja. Jadi selalu banyak anak-anak, lintas profesi, lintas usia gitu ya. Jadi lebih menekankan kepada partisipasi, sama sekali bukan tentang seni atau mutu sketsa begitu, sama sekali tidak. Jadi yang lebih ditekankan adalah partisipasi, kesenangan dan kecintaan kepada sketsa begitu. Kira-kira begitulah. Lainnya saya kira sama ya. Kita sebetulnya konsisten sampai kita terhenti oleh pandemi begitu. Sebetulnya tidak ada satu founder di Bandung Sketchwalk, jadi saya pun disebutnya co-founder. Jadi waktu itu ada Pak Iksan, Pak Apep, dan banyak sekali para pendirinya begitu ya, bukan saya pendirinya. Oke. Nah, kira-kira begitu. Sangat menarik Pak Tamrin, berarti memang Bandung Sketchwalk dibuat sebetulnya tidak hanya untuk orang-orang yang tertarik punya kemampuan sketsa yang bagus gitu ya Pak, tapi sebetulnya memang masyarakat umum pun ini bisa bergabung di Bandung Sketchwalk ini ya Pak ya. Saya boleh tambahkan satu komentar sedikit? Silakan Pak. Ya, ini kebetulan Bandung Sketchwalk itu menurut saya bersamaan dengan Pak RK ya, Pak Ridwan Kamil menjadi wali kota Bandung, kemudian menata ruang-ruang publik. Jadi kita merasa bahwa ruang publiknya ada, itu harus diisi. Nah, kami mengisi itu. Ya, Pak Ridwan Kamil juga anggota BSW ya, jadi suka ikut sketsa juga, sketsanya juga bagus sekali. Sering komunikasi lah begitu ya dengan kami di BSW. Nah, itu menurut saya kebetulan. Jadi bukan kebetulan ya, itu sinambung lah ya. Pada saat ruang-ruang publik banyak dibuat di Kota Bandung, banyak komunitas yang kemudian mengisi ruang publik. Nah, kami salah satunya. Kami salah satu yang mengisi ruang-ruang publik baru yang saat itu sedang digalakkan begitu ya. Ya. Ini saya yakin karena kebetulan berarti zaman ini Pak RK masih jadi wali kota ya Pak ya? Masih mensketsa, masih bagus sekali sketsanya. Berarti dari sisi dukungan dari Pemkot gitu ya. Berarti Bandung Sketchwalk ini sangat didukung, apalagi malah mengisi beberapa sudut-sudut dari Bandung untuk dipercantik gitu ya Pak. Betul, kalau Pemda ada acara yang hubungannya dengan sketsa, misalnya waktu itu mereka membuat museum gedung sate, ya kami diajak untuk mengisi begitu. Kemudian acara-acara apa lagi ya? Banyak acara yang kurang lebih ada hubungannya dengan sketsa, kita selalu diajak. Oke. Nah ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita juga dibantu sama Mas Ropi yang share screen di sini. Berarti kalau dilihat dari share screen ini, agendanya tuh cukup banyak sebetulnya Pak ya, dan terus kayak berkesinambungan gitu antara agenda satu dengan agenda yang lain gitu di Bandung Sketchwalk. Itu memang apakah karena antusiasme di Bandung teman-teman Bandungnya itu cukup sangat bagus gitu Pak, atau memang sengaja Bandung Sketchwalk ini selalu punya agenda-agenda yang cukup berkesinambungan biar sisi khususnya di teman-teman di Bandung itu tuh lebih paham gitu sketch itu seperti apa gitu Pak Tamrin? Kalau saya enggak. Kalau dari segi skill saya malah suka kagum atau iri sama Surabaya, sama Semarang gitu ya. Jadi kalau menurut saya faktornya, kalau saya lihat ke belakang, itu penetapan bahwa kita akan selalu sketsa pada hari Minggu pertama setiap bulan itu strategis sekali. Iya. Di pihak kita, di pihak penyelenggara, kita jadi rutin kan, jadi selalu mau nggak mau itu diadakan. Tapi publik juga jadi sudah tahu kalau menurut saya, bahwa Next Sketchwalk adalah hari Minggu pertama bulan depan. Dan itu menurut saya
kebetulan, alhamdulillah kita nggak tahu bahwa keputusan itu efeknya seperti itu ya. Tapi menurut saya itu kebetulan yang baik buat kita. Jadi itu kita beruntung lah menetapkan seperti itu, meniru Bangkok sebetulnya. Bangkok begitu. Ya itu guru kita lah, guru saya. Contekan kita lah. Mungkin salah sih. Jadi itu kalau menurut saya membuat jalan terus tuh karena kita sudah berjanji rutin dan orang sudah tahu kapan itu akan diadakan. Oke. Baik, mungkin Mas Ropi ada yang mau ditambahkan sedikit, tadi sudah sedikit bersuara, silakan Mas. Iya, mungkin juga salah satu yang bikin BSW terus ada anggota yang datang, itu juga salah satunya kita nggak ada persyaratan atau keanggotaan gitu. Jadi sebenarnya basisnya tuh event. Jadi ketika kita mengumumkan Bandung Sketchwalk, siapapun dengan background apapun, dengan umur berapapun boleh datang, dan ternyata emang masyarakat Bandung itu suka berkopah, suka ngariung ya. Jadi nggak malu gitu untuk datang, dan jadi ya kita bahkan kalau satu event tuh bisa sampai 100 peserta tuh gak jarang gitu. Mungkin terus ada. Ya, silakan. Berarti Pak Tamrin kalau boleh tanya juga, berarti di Bandung Sketchwalk Sketchwalk ini kalau bisa dihitung gitu anggotanya itu, apakah ada anggota tetap gitu dengan jumlah berapa, atau memang sebetulnya siapapun bisa ikut gitu Pak? Ya, jadi sebetulnya tidak ada keanggotaan. Kalau apa namanya, kalau friends di Facebook atau follower di Instagram saya kira bukan ukuran ya, tapi kalau itu sih cukup banyak lah. Jadi kita sebenarnya tidak ada anggota sih. Jadi semua yang pernah ikut BSW itu kita anggap anggota saja. Seru ya, berarti betul-betul organik ya Pak Tamrin, Mas Robi. Organik sekali. Dan ada ini ya, dan kombinasi antara keanggotaan yang cair dengan volunteers ya Rofi ya. Betul. Jadi kita didukung juga sama sukarelawan yang bantu kita setiap acara gitu. Ada yang foto, ada yang mengumpulkan sketsa. Jadi emang yang datang tuh nggak harus sketsa gitu. Bahkan banyak ada yang keluarga yang emang ingin menemani aja, terus ingin foto-foto kegiatannya. Dan itu kita juga welcome kepada mereka untuk bisa publikasi juga yang mereka foto, atau misalnya mereka juga tetap kita anggap sebagai anggota gitu. Wow, seru sekali. Apalagi saya lihat tadi salah satu co-foundernya ada Kang Apep gitu. Wah, itu salah satu senior juga tuh di Bandung ya. Ya. Oke. Mungkin ini ya. Ini apa ya? Yang mengawali BSW. Oke. Ya, betul. Nah, banyak sekali yang mendukung kita ya. Ini Pak Lin Cewe dengan Galeri Saraswatinya misalnya ya. Sering jadi tempat event kita ya. Betul. Jadi banyak pendukung begitulah ya, alhamdulillah ya. Pemda, kemudian pemilik galeri, siapa lagi Rob ya yang rutin mendukung? Sering kita. Sih, museum juga sering dukung kita Pak, museum. Ya, betul. Terus sekolah juga kadang beberapa kali, dan media tuh beberapa kali juga pernah undang kita juga sih, kayak radio gitu. Oh iya betul, koran PR juga. Oh ya koran gitu, koran berbahasa Cina itu Pak yang menarik sih buat saya. Dulu kita pernah diliput koran berbahasa Cina tahun 2014 atau 2013. Itu berkat almarhum Bu Cucu ya, seniman. Bu Cucu ya, yang kebetulan di kota kita, terus ternyata diliput sama media berbahasa Cina. Wah, keren. Di Saung Angklung Ujo juga waktu itu, Saung Angklung Ujo yang mengundang gitu. Jadi kebanyakan tempat-tempat itu bukan kita yang approach, tapi malah mereka yang ingin didatangi gitu. Dan itu juga jadi kesempatan menarik sih buat kita, karena kan ada beberapa tempat yang sebenarnya tidak dibuka untuk umum gitu, tapi kita boleh masuk karena ada acara Bandung Sketchwalk. Seperti ke Gedung Sate pun, kalau kita tuh bisa sampai ke lantai paling atas, karena kita memang diundang gitu. Nah, salah satunya juga kita bikin selain yang reguler setiap bulan, juga kadang diundang juga untuk acara-acara yang eksklusif gitu, kayak ini kita diundang untuk membuat mural di Museum Gedung Sate. Nah, itu sampai sekarang muralnya masih terpasang. Jadi kalau misalnya ke Gedung Sate, ke display yang paling ujung ini karyanya Bandung Sketchwalk. Nah, waktu itu yang kita pilih
anggota Bandung Sketchwalk yang di bawah umur 21 tahun. Wah, keren. Berarti bisa dibilang BSW ini ring satunya di pemerintahan gitu ya. Masuk ke dalam ring satunya ya Mas Rofi. Ya, kita kenal baik lah. Justru privilege itu ya Pak ya, yang didapetin dari teman-teman sketsa yang nggak bisa didapetin oleh teman-teman yang lain justru ya. Bisa datang ke gedung sate, bisa langsung masuk tanpa harus bersusah payah gitu kan, malah dikasih kesempatan untuk datang ke sana. Wah, baik. Menarik. Dan sekarang kita udah mulai reguler lagi sih semenjak bulan kemarin. Di bulan kemarin kita setelah pandemi lama vakum, sekarang udah mulai reguler lagi. Kemarin dimulai di Jalan Braga. Nah, bulan ini kebetulan karena tempatnya mengundangnya hari Sabtu, jadi kita sebenarnya agak lebih reguler. Jadi besok juga kita akan sketsa bareng di Vihara Setiabudi. Nah ini juga kan sebenarnya tempat ibadah yang hari-hari ibadah itu sebenarnya susah untuk dimasukin orang umum gitu. Kita biasanya cuma boleh di luar aja. Nah ini kebetulan karena ada anggota kita yang di sana juga, kita dapat kesempatan di luar hari ibadah buat masuk ke kelenteng juga. Jadi kalau misalnya mau lagi ada di Bandung, mungkin besok bisa ikut juga ke Bandung Sketchwalk 79 di kelenteng Setiabudi. Oke, berarti bisa dibilang semua agenda-agenda dari Bandung Sketchwalk ini, BSW ini itu bisa terus dipantengin di Instagramnya atau di sosial medianya ya Mas Rofi ya? Betul. Dan itu pun sebetulnya terbuka untuk umum, gak hanya cuman teman-teman yang berdomisili di Bandung, tapi kalau misalnya saya lagi ke Bandung, wah nih ngelihat ada acara BSW nih gitu, saya bisa ikut nimbrung di dalamnya gitu ya Mas Rofi ya? Betul, bisa banget bawa keluarga juga gitu. Lebih seru karena di BSW itu ada anak-anak juga dan iya benar kata Pak Tamin tadi, jadi kita lebih sebenarnya bukan adu skill tapi lebih ke acara keluarga aja. Nah, ya, kita meriung di situ ya. Oke, baik. Mungkin Pak Tamrin ada yang ditambahkan lagi Pak? Cukup sih sebetulnya. Ya itulah cerita kita. Kita juga masih punya itu kan Rob ya, website kita masih hidup kan ya? Oh iya betul. bisa dilihat di situ. Kemudian ya ini mohon maaf nih, saya kelihatannya harus masuk rapat lagi. Maaf sekali ini. Waktu yang tepat Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Tamrin waktunya. Terima kasih banyak waktunya Pak Tamrin. Silakan dengan Rofi dan kawan-kawan ya. Baik, terima kasih Pak Tamrin. Terima kasih banyak Pak Tamrin waktunya. Mbak Fedi, terima kasih ya. Sama-sama Bapak. Maaf ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tamrin. Baik, izin live. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, Mas Rofi kita tahan dulu di sini ya, jangan kemana-mana. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Mas Rofi udah sharing tentang BSW-nya. Jangan kemana-mana dulu. Nah, ini saya mau kembali lagi ke Bu Febe ini, Bu. Tadi saya udah sempat tanya, bisa kok gitu, kok bisa gitu ya Bu Febe mengumpulkan pendekar-pendekar dan suhu-suhunya sketsa gitu untuk pensi nanti gitu. Tadi Bu Febe udah sempat sharing bahwa ya ini kekuatan persaudaraan dan kelonuan gitu ya. Cuman mungkin seperti sebelum-sebelumnya gitu. Mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu tentang pensi dan gimana sih kalau misalnya masih ada yang ingin ikutan di pensi ini gitu. Mungkin Bu Febe boleh kembali sharing tentang pensinya sendiri, Bu Febe, silakan. Oke, boleh. Jadi sebenarnya tujuan dari pensi ini sama ya, untuk merayakan bagaimana cara kita merayakan sketsa dan sebuah kegiatan kreatif yang melibatkan bukan cuma pelaku sketsa tapi juga praktisi-praktisi yang memang dalam profesionalnya tuh menggunakan sketsa dalam proses pekerjaannya. Seperti yang kedua kemarin kan kita udah mengundang Mas Budi Pradono dan Pak Terjaman ya, Alan Terjaman. Oke, kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan tanggal 5 sampai tanggal 12 Februari 2023 di Sarina Tamrin. Nah, dalam kegiatan ini itu ada beberapa kegiatan di sana. Akan ada pameran-pameran dari 11 komunitas sketsa yang ada tadi, teman-teman kita yang ada di sini. Kemudian juga ada beberapa karya dari arsitek-arsitek Indonesia, dan kemudian akan ada workshop. Kalau misalnya tadi kan Pak Bing cerita kalau misalnya udah ada workshop simposium di luar negeri, wah gitu ya.
keren banget. Nah, di sini tuh workshopnya adalah kita tujukan kepada pemula karena target pengunjung pensi ini selain kita teman-teman komunitas itu juga masyarakat umum yang ada di Sarina. Jadi ini agak berbeda dengan acara-acara komunitas, acara-acara sketsa yang sebelum-sebelumnya, yang yaitu yang datang biasanya teman-teman dari sesama sketchers. Makanya tadi ada jadi persaudaraan itu loh, Mas Bayu. Oke, nah karena itu jadi teman-teman yang ingin memperdalam, nggak cuma pemula sih, ini ada juga kelas-kelas lanjutan. Nanti tuh selain untuk pemula ada juga Mas Seto, ada juga Seto Paramaarto, ada Hari Suryo dari Semarang, kemudian ada Mas Tatas juga dari Semarang, ada Mas Donald akan bercerita tentang bagaimana cara note sketching, terus kemudian akan ada sesepuh-sesepuh dari Indonesia Sketchers. Mereka akan bikin talk show di tentang sketsa di hari Jumat malam. Seru lah, pokoknya ada Mas Iqbal juga kalau memang penggemarnya Mas Iqbal. Ini kira-kira pesertanya. Sorry, ini saya belum sempat update lagi nih, belum ada tulisan Indonesia Sketcher di sini. Jadi ada kami nih Heritage and Sketch sebagai adik-adik yang ngajak kakak-kakaknya. Kemudian nih ada Bandung Sketchwalk, tadi Pak Tamrin. Pak Tamrin tuh yang tadi saya bilang literally tempat saya belajar. Pertama kali bikin Heritage and Sketch itu belajar dari Pak Tamrin. Saya datang kucuk-kucuk ke Bandung. Saya memperkenalkan diri ke Pak Tamrin. Pak Tamrin, saya mau bikin ini. Ayo ikut. Oke, itu ada acara Sketchwalk di Bandung. Jadi belajarnya dari situ. Dan di situ juga saya ketemu sama Pak Bing. Jadi saya memperkenalkan diri ke Pak Bing, memberanikan diri. Dan ketemu dengan yang lainnya di sana juga. Terus kemudian ada Batam Sketchwalk, ada Bogor Sketchers, ada Depok Sketchers, kami Sketsa Galnas, Semarang Sketchwalk, ada Sketchwalker yang keren banget. Kakak-kakak Sketchwalker ini juga yang sangat membantu kami pertama kali bikin Heritage and Sketch. Terus kemudian ada Urban Sketcher Surabaya, Pak Bing. Kalau tadi katanya kata Mas Jo tempatnya Pak Bing itu adalah tempat ngumpul. Terakhir saya ke sana itu nggak boleh pulang sampai jam 2, kita ngobrol seru banget. 2 pagi, Bu. Jam 2 pagi. Seru banget. Terus kemudian ada Urban Sketcher Bali. Sayang nih perwakilannya nggak ada ya di acara protok ini. Kemudian juga yang terakhir yang not least juga itu adalah Indonesia Sketcher. Ini kegiatannya kurang lebih dari tanggalnya gue belum. Dari tanggal 5 Februari sampai 12 Februari. Nah, di tanggal 5 ini kita mengawali kegiatan ini dengan satu kegiatan yang kita namakan Sapa Sarina, yaitu sketsa pagi di Sarina. Ini acaranya sudah pernah kita lakukan sebagai Road to Pensi di tanggal 4 Desember 2022. Nah, acara Sapa Sarina di tanggal 5 ini agak spesial dibandingkan yang sebelumnya, karena di acara Sapa Sarina ini semua hasil sketsanya akan ikut dipajang di pamerannya pensi ini. Nah, sekedar mengingatkan, saya coba putarkan video dari Sapa Sarina sebelumnya. Gerak ya, Mbak? Ya. Gerak, Bu. Oke, kurang lebih itu ramenya di hari Minggu pagi. Acaranya dimulai jam 8 pagi sampai jam 11. Kemudian setelah itu kita naik ke area pameran di lantai 5. Kita menempelkan gambar-gambar itu. Dan kemudian nanti sekitar jam 1 siang pamerannya akan dibuka. Rencananya sih kalau jadi akan dibuka oleh Ibu Feti di Rut dari Sarina Indonesia.
Wah. Keren. Bu Febe Berarti- saya langsung mau tanya nih Bu. Tadi kan Bu Febe nyampein ya intinya selain di acara pensi nanti mengundang banyak sekali komunitas-komunitas sketsa di Indonesia gitu. Tapi kan tetap acara dibuka secara umum. Nah, bagi teman-teman yang masyarakat umum atau mungkin teman-teman yang punya kemampuan sketsa juga untuk bisa di salah satu acara yang mungkin dari tanggal 5 atau sampai tanggal 12 itu untuk mengikuti agenda di acara itu, cara pendaftarannya seperti apa Bu? Atau memang apakah cara pendaftaran gimana? Dan ini ada HTM-nya atau tidak, gitu Bu? Oke, hari ini kurang lebih mungkin jam sebentar lagi tuh di IG-nya Heritage and Sketch itu akan di-blasting posternya dan kemudian ada link untuk semua acara-acara yang ada di dalamnya. Jadi ada workshop, ada talk show, ada battle sketch, itu semua nanti bisa dilihat di link tersebut dan mulai mendaftar. Nah, ini kan pelajaran, jadi tentu saja acara workshop berbayar, acara sketch talk tidak berbayar, atau cuma mau nonton battle sketch juga tidak berbayar. Untuk masuk ke area pamerannya sendiri tidak berbayar. Nah, sementara untuk acara Sapa Sarinanya itu berbayar, tapi murah sekali karena itu sebenarnya hanya untuk mengganti sarapan pagi. Jadi datang ke acara Sapa Sarina, selain dapat sarapan pagi, dapat juga basic tools. Jadi dengan bayaran yang sangat murah, peserta itu akan mendapatkan basic tools untuk menggambar dan kemudian juga sarapan pagi. Seru kan? Berarti Ini aku kayaknya mengundang Mas Bayu dan Mbak Ziza nih harus datang. Nanti aku kirimin undangannya ya. Wah, siap Bu Febe. Karena kan Mas Bayu ditungguin Pak Kris tadi. Wah, ini kayaknya kuliah lagi nih. Kita panggil Pak Kris nih. Nanti Pak Kris tuh ada Pak Kris tuh nanti akan ada workshop menggambar dengan model. Kemudian jadi buat penggemarnya Pak Kris nanti akan ada workshop kalau nggak salah hari Selasa ya Pak ya, hari Selasa ya kalau nggak salah. Terus kemudian Mas Bayu kalau pengen ikut kelas The Cafe-nya Pak Kris dan Mas Beng, mereka tuh memindahkan kelasnya ke Sarina loh di hari Selasa. Berarti semua dari orang pagi boleh sampai siang, jadi boleh datang juga. Keren banget. Terus kemudian Mas Kris lagi nih, Mas Kris juara nih. Mas Kris tuh akan show. Jadi pada saat Ibu Feti masuk ke dalam area pameran, sebetulnya Ibu Feti itu akan menggoreskan kuas gitu di kertas. Jadi sementara Ibu Fetinya ngider, Mas Kris akan menyelesaikan coretan itu dengan gambar wajahnya Bu Feti. Rencananya seperti itu. Jadi pada saat Bu Feti keluar langsung dikasih gambarnya, ini coretan Ibu tadi. Gitu. Nih, Mas Kris. Keren. Wah, sebagai openingnya nanti ya. Wah, keren. Mbak Sisa jadi model mau nggak? Ya, Mbak Sisa jadi model mau nggak? ini masih open buat modelnya masuk. Standar bentuknya Pak. Jangan bisa. Oke. Jadi workshop yang ada di dalam waktu seminggu ini itu adalah workshop dari gabungan semua komunitas yang ada. Jadi ada dari HS tentunya, kemudian ada dari Indonesia Sketchers, ada dari Semarang Sketchwalk, kemudian dari KJ. Ada yang lupa nggak ya? Dari Kamis Kasa Ganas juga ada. Gitu. Oke, baik. Jadi seperti itu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Jadi silahkan nanti dipantengin IG-nya Heritage and Sketch. Jadi akan mulai dipublish di sore ini ya, Bu Febe ya. Jadi nanti tinggal diikuti aja step-stepnya kalau mau ikutan. Jadi acaranya seminggu dari tanggal 5 sampai tanggal 12 Februari. Bisa diikuti semua atau bisa pilih beberapa agenda-agenda yang memang menurut Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tertarik untuk bisa diikuti. GoPro. Terima kasih. Wah, terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Febe dan Heritage and Sketch yang sudah mau berkolaborasi bersama Katalog Pro. Semoga acara pensi nanti berjalan lancar dan sukses ya Bu. Amin. Terima kasih juga Katalog Pro sudah support acara pensi. Wah, terima kasih banyak Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman narasumber. Di sini ada Mas Aga, Pak Kris, Mas Jo, Pak Bing, kemudian Mas Rofi, dan juga salam buat Pak Tamrin. Terima kasih atas waktu dan pengalamannya berbagi cerita mengenai sketsa. Dan terima kasih kepada teman-teman semua partisipan yang sudah hadir untuk hadir dalam acara Protos hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program acara Katalog Pro lainnya. Kita ada Product Update di hari Rabu dan juga ada Protos di hari Jumat. Dan sampai ketemu di pensi tanggal 5 Februari. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.